Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu CSS. CSS ini singkatan dari Cascading Style Sheet. Dipakai untuk memberi styling pada website kita. Jadi contohnya, kalau misalnya rumah, HTML itu adalah rangkanya, bangunannya. Ya. Nah, kalau CSS ini, itu misalnya adalah cat-nya, atau mungkin juga perabotnya di dalam rumah yang bisa memberi nuansa khusus. Misal kalau ruang keluarga itu ada TV-nya, ada sofanya, kira-kira seperti itu untuk analogi CSS dan HTML ya. Nah, dengan CSS ini kita bisa memisahkan konten kita di file HTML, terus kemudian stylingnya terpisah di file CSS. Itu seperti itu ya, jadi bisa kita pisahkan. Nah, kalau dulu itu contohnya misalnya ya, ini kita bisa menggunakan tanda seru ya untuk membuat file HTML langsung. Misalnya kalau dulu itu kita membuat contohnya seperti ini nih. Sorry. Misalnya kita pakai font nih. Font size-nya kita kasih 8. Terus kemudian untuk color-nya kita beri blue misalnya. Terus kemudian face-nya kita beri Arial. Nah, terus kita ketik, halo apa kabar? Nah, seperti ini ya. Kalau dulu, nah, jadinya seperti ini ya. Tapi kalau sekarang, itu kita bisa memisahkan untuk stylingnya ini dengan kontennya. Kontennya kan cuma ini ya. Nah, jadi nanti kita terpisah cuman konten saja itu di HTML, terus kemudian untuk stylingnya kita pisahkan di CSS-nya. Seperti itu. Nah, sebelum kita beranjak ke contohnya, ya, maka kita mungkin perlu melihat dulu strukturnya CSS ini seperti apa. Nah, struktur CSS ini itu yang secara umum itu adalah seperti ini ya. Misalnya style gini ya, kita biasanya menggunakan seperti ini, style. Ini ada selektornya. Ada yang namanya selektor, ya. Terus kemudian dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Di dalamnya itu ada property. Terus kemudian value-nya. Nah, seperti ini. Jadi struktur CSS itu secara general itu seperti ini. Nah, selektor ini itu apa? Selektor itu adalah cara kita memilih elemen mana elemen yang spesifik ya pada HTML kita, itu kita masukkan di sini. Jadi kita di HTML biasanya kita punya misalnya H1. Nah, ini ya. Nah, elemen spesifik ini itu bisa menjadi selektor. Jadi contohnya misalnya kalau H1 seperti itu ya, contohnya seperti ini. H1, terus kemudian dibuka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, terus kemudian kita beri stylingnya. Stylingnya yaitu apa? Misalnya color-nya. Color-nya kita kasih red. Nah, seperti ini. Jadi ada selektor, di mana itu adalah contohnya H1, property contohnya itu adalah color, dan value-nya itu contohnya adalah red-nya ini. Ya, jadi seperti ini itu adalah struktur dari CSS. Nah, untuk penempatan CSS-nya sendiri itu ada tiga cara ya, yaitu embed. Embed itu berarti itu di file yang sama tapi di bagian yang lain. Ya, jadi kalau ini itu disebut embed nih. Karena ini di file yang sama di index.html, tetapi di bagian style. Ya. Ini saya hapus. Contohnya misalnya ya, H1. Kita misalnya, halo apa kabar? Nah, kita embed di sini H1. H1 kita beri styling, yaitu font size misalnya. Font size-nya ini misalnya 100 pixel. Terus kemudian kita beli font
font family misalnya. Yang ini misalnya. Dan kita beri color-nya misalnya green. Oke, seperti ini ya. Kita coba save. Kita coba cek hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini yang menggunakan styling. Ya, yang menggunakan CSS. Nah, ini yang namanya embed. Nah, ada yang cara kedua yaitu dengan inline ya. Nah, dengan inline. Inline itu misalnya ini untuk H2 misalnya kita ngapain hari ini. Nah, H2 ini kita bisa beri langsung stylingnya di sini. Jadi kita ketik style ya, misalnya color ini. Propertinya color dan misalnya kita pakai color indigo. Nah, ini adalah cara CSS yang inline. Ya. Jadi langsung di baris itu. Di mana kita mengetik elemen H2 ini, disitulah kita juga mengetik stylingnya. Ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya. Ngapain hari ini dengan warna indigo. Ya. Nah, ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu menggunakan external file. Ya. Menggunakan external file. Misalnya ini, kita beri H3. Untuk H3, kita tulis misalnya belajar CSS. Nah, H3 ini kita akan atur stylingnya dari file terpisah. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita harus memberi link ke file itu. Kita beri link ke file tertentu ya. Dengan tipe apa? Tipenya yaitu teks garing CSS. Ini, dan filenya apa namanya? Filenya style.css. Ya, tentunya kita harus membuat file .css di sini. Style.css. Kita tadi pakai H3, maka selektornya adalah H3 misalnya. Sorry, H3 di sini. Ya, dan misalnya font size-nya 50 px dan color-nya kita pakai salmon misalnya ya. Kita save juga, kita coba. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi meskipun ini H3, tapi karena kita kasih styling, maka fontnya lebih besar daripada H2 ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengenalan CSS. Untuk video-video selanjutnya kita akan masuk lebih dalam lagi. Oke, terima kasih.